Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama tentang tata nama senyawa berdasarkan aturan kimia bagian pertama. Baik, mungkin teman-teman sudah tidak sabar lagi. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Check it out. Materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah kimia dasar dalam program Hibah Pembelajaran Daring Kolaboratif antara Program Studi D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik bersama Program Studi S1 Farmasi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Berikut adalah capaian pembelajaran mata kuliah beserta dengan sub CPMK-nya. Suatu materi dalam ilmu kimia merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Artinya, tersusun atas partikel-partikel yang memiliki jarak tertentu, sehingga terjadi perbedaan jarak dan kerapatan yang dapat membedakan wujud dari materi tersebut. Pada prinsipnya, semua materi dapat berada dalam 3 wujud, yaitu padatan, cairan, dan gas. Wujud yang pertama adalah padatan. Padatan merupakan benda yang kaku dengan bentuk yang pasti, yang mana artinya memiliki bentuk dan volume yang tetap selama tidak adanya pengaruh dari luar. Wujud yang kedua adalah cairan. Cairan bersifat tidak serigid padatan dan memiliki sifat fluida, yaitu dapat mengalir dan mengambil bentuk sesuai dengan wadahnya. Wujud yang ketiga adalah gas. Seperti halnya cairan, gas memiliki sifat fluida, tetapi tidak seperti cairan. Gas dapat mengembang tanpa batas. Ketiga wujud materi ini dapat berubah dari wujud yang satu menjadi wujud yang lain. Dengan pemanasan, suatu padatan akan meleleh dan menjadi cairan. Pemanasan lebih lanjut akan mengubah cairan menjadi gas. Di sisi lain, pendinginan gas akan mengembunkannya menjadi cairan. Pendinginan lebih lanjut akan membuatnya menjadi padatan. Selanjutnya, tentang klasifikasi materi. Materi atau yang biasanya disebut dengan zat, diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu zat tunggal dan campuran. Yang mana zat tunggal ini dibedakan menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Untuk unsur, terdapat unsur logam dan non-logam, sedangkan senyawa anorganik dan senyawa organik. Untuk campuran, dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, akan kita bahas bersama-sama sebagai berikut. Untuk klasifikasi materi yang pertama adalah zat tunggal. Zat tunggal merupakan materi yang memiliki susunan tertentu atau tetap dan sifat-sifat yang tertentu, seperti halnya air, perak, etanol, garam dapur, dan lain sebagainya. Zat tunggal dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu unsur dan yang kedua adalah senyawa. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur. Unsur merupakan suatu zat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Unsur berfungsi sebagai zat pembangun untuk semua zat-zat kompleks yang akan dijumpai, mulai dari garam dapur sampai dengan senyawa protein yang sangat kompleks. Untuk unsur dalam kehidupan sehari-hari adalah arang yang berwarna hitam yang terdapat dalam sisa pembakaran. Kemudian, unsur karbon yang terdapat dalam pensil dan digunakan sebagai elektroda dalam baterai. Untuk unsur logam yang sering kita jumpai juga dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam bentuk perhiasan emas, perak, dan platina. Untuk penamaan unsur bisa dilakukan melalui 3 cara. Cara yang pertama yaitu penamaan berdasarkan lokasi daerahnya. Kemudian cara yang kedua adalah berdasarkan nama ilmuwannya. Dan cara yang ketiga adalah berdasarkan nama bilangannya. Kemudian, untuk aturan lambang unsur, dalam penulisannya, huruf pertama lambang unsur selalu dilakukan dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Tetapi untuk huruf kedua tidak pernah ditulis dengan huruf besar. Artinya ditulis dalam huruf kecil. Sebagai contoh, argon. Argon disimbolkan dengan simbol AR
yang mana huruf pertama yaitu A berupa huruf kapital, sedangkan R berupa huruf kecil. Kemudian argentum yaitu AG, yang mana huruf pertama adalah huruf kapital, sedangkan huruf kedua adalah huruf kecil. Unsur diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah unsur logam dan yang kedua adalah unsur non-logam. Untuk unsur logam, ini mudah dikenali dengan ciri-ciri permukaan yang mengkilat, berbentuk padatan kecuali air raksa yang berbentuk cairan. Unsur logam mudah ditempa, dapat menjadi plat atau kawat, dan memiliki kemampuan untuk menghantarkan arus listrik atau yang biasanya disebut sebagai konduktor. Jenis unsur yang kedua adalah unsur non-logam. Unsur ini tidak dapat menghantarkan arus listrik atau yang biasanya disebut sebagai isolator. Dalam wujud padatan, unsur non-logam ini tidak dapat ditempa dan tidak mengkilat. Materi selanjutnya adalah senyawa. Senyawa merupakan suatu zat yang tersusun atas atom-atom dari dua unsur atau lebih yang terikat secara kimia dengan perbandingan yang tetap. Sebagai contoh, gas hidrogen terbakar dalam gas oksigen yang membentuk air. Senyawa terdiri dari beberapa unsur, maka senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya dengan proses tertentu. Contoh senyawa yang paling mudah kita kenal adalah air. Senyawa air diberi lambang H2O, yang mana senyawa air ini terbentuk oleh dua jenis unsur, yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen, dengan komposisi dua unsur H dan satu unsur O. Senyawa hidrokarbon banyak terdapat di alam dan juga pada makhluk hidup organik, dimulai dari bawah akar sampai dengan molekul yang berasal atau ditemukan dibangun oleh atom utamanya, yaitu contohnya seperti halnya karbohidrat, protein, senyawa lemak juga dikenal dengan istilah hidrokarbon yang terdapat pada senyawa organik atau urin, mempunyai komponen penyusun terbesar atomnya yaitu atom C, atom H, dan atom O. Contohnya adalah CH4 dan CHCl3. Sedangkan jenis senyawa yang kedua adalah senyawa anorganik. Senyawa anorganik ini berkebalikan dari senyawa organik, yang mana tidak tersusun dari atom C atau karbon. Contoh senyawa ini adalah garam dapur yaitu NaCl, kemudian aluminium hidroksida yang biasanya dijumpai pada obat mah yaitu AlOH3. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan antara unsur dengan senyawa dalam proses penguraian dan pembentukannya. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur. Jadi, beberapa unsur akan membentuk suatu senyawa yang dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsurnya. Sedangkan unsur, sebelum membentuk senyawa, dia tidak akan dapat diuraikan. Materi selanjutnya adalah campuran. Campuran merupakan gabungan dua zat tunggal atau lebih dengan perbandingan yang tidak menentu. Contohnya adalah udara, minuman ringan, susu, dan lain sebagainya. Udara merupakan campuran gas yang tersusun dari nitrogen, oksigen, argon, uap air, dan karbon dioksida. Campuran dapat pula terjadi antar senyawa, contohnya yaitu air dengan alkohol, atau antara unsur dengan senyawa, seperti halnya nitrogen dengan uap air. Campuran tidak memiliki susunan yang tetap. Campuran digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan penggabungan yang tidak merata antara dua zat tunggal atau lebih, sehingga perbandingan komponen yang satu dengan yang lainnya itu tidak akan sama pada berbagai bagian bejananya. Contohnya adalah minyak dan air. Apabila kita mengambil sampel dari sebagian campuran minyak dan air, akan kita dapatkan bahwa sebagian campuran ini memiliki sifat minyak, sedangkan sebagian lainnya
ini memiliki sifat air. Sehingga campuran antara minyak dan air ini terdiri dari dua fasa, yaitu fasa minyak dan fasa air. Ketika campuran kita kocok, maka minyaknya akan tersebar sebagai butir-butir halus yang jika dikumpulkan akan menjadi satu fasa. Hal ini dikarenakan masing-masing butir minyak tersebut mempunyai sifat dan komposisi seperti minyak pada butir lainnya. Jenis campuran yang kedua adalah campuran homogen. Campuran ini merupakan penggabungan dua zat tunggal atau lebih yang semua partikelnya akan menyebar secara merata, sehingga akan terbentuk atau terjadi satu fasa. Yang disebut satu fasa adalah zat yang sifat dan komposisinya itu sama antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Seperti halnya sirup. Ketika sirup dicampur dengan air, maka akan tercampur secara merata sehingga membentuk satu fasa. Dan tidak ada perbedaan fasa. Nah, antara materi campuran dan senyawa ini bisa kita bedakan melalui beberapa hal. Yang pertama, campuran terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, sedangkan senyawa harus melalui reaksi kimia. Yang kedua, untuk campuran memiliki perbandingan komponen yang menyusun itu tidak menentu atau tidak tetap, sedangkan untuk senyawa itu tertentu dan tetap. Kemudian, untuk campuran memiliki sifat komponen penyusun yang sesuai dengan sifat masing-masing, sedangkan senyawa tidak sesuai atau berbeda dengan aslinya. Kemudian untuk campuran dapat dipisahkan menjadi komponen-komponennya secara fisis, sedangkan untuk senyawa hanya bisa dilakukan melalui tahapan reaksi kimia. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan terkait materi beserta dengan klasifikasinya. Terus selanjutnya, terdapat beberapa latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan secara mandiri untuk mengetahui bagaimana pemahaman teman-teman terhadap materi ini. Selamat mengerjakan! Baik, demikian penjelasan terkait materi beserta dengan klasifikasinya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.